Didukung oleh Selamat siang pemirsa, kabar pemilu kembali hadir menemani Anda selama 1 jam ke depan dengan berita dan informasi menarik seputar pemilu 2024. Bersama saya Vena Kintan, inilah kabar pemilu selengkapnya untuk Anda. Kami kabarkan, Anda putuskan. Debat Capres-Cawapres 2024 telah rampung digelar oleh Komisi Pemilihan Umum. 3 pasangan Capres-Cawapres sudah berusaha keras meyakinkan pemilihnya dengan menyampaikan visi misinya dalam debat tersebut. Dengan berakhirnya debat Pilpres tersebut, lalu kemanakah suara pemilih yang masih mengambang atau swing voters? Debat Pilpres 2024 sudah berakhir Minggu malam lalu. 3 calon presiden, yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo sudah menyampaikan visi misinya dalam debat yang membahas isu sosial, pendidikan, hingga kesehatan tersebut. Sejatinya debat Pilpres 2024 menjadi ajang untuk menarik hati para pemilih yang masih ragu terhadap para calon presiden dan wakil presiden. Lantas, akankah suara swing voters atau pemilih yang masih mengambang mulai menentukan pilihannya? Tim pengusung pasangan Capres-Cawapres saling mengklaim bahwa swing voter yang selama ini masih ragu akan menentukan suaranya untuk memilih pasangan yang diusungnya. Pasangan Amin ini memberikan pilihan bagi para swing voters untuk menentukan pilihannya di detik-detik terakhir. Kalau di berbagai hasil survei memang para pemilih menentukan itu ketika menuju masa tenang dan hari H. Dan kalau lihat bagaimana pasca debatnya, apa peristiwa-peristiwa penting yang terjadi. Salah satunya pengumuman DKPP ini menguatkan keputusan MK sebelumnya bahwa memang ada pelanggaran etik. Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi oleh pamannya Gibran, dan kemudian pelanggaran etik juga yang dilakukan oleh KPU. Itu pertanda positif dan progresif buat kami di nomor 2, buat Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kenapa begitu? Kalau bicara statistik, ada bagian dari statistik itu namanya tren. Saya ini dokter ekonomi, belajarnya statistik terus. Jadi ada namanya tren, dan tren Pak Prabowo itu, tren statistik yang dilakukan oleh pollster di semua lembaga survei, itu tren Pak Prabowo selalu naik begitu. Sedangkan yang lain beberapa justru stagnan kemudian diminishing. Menunjukkan suatu program yang bagus yang tidak dimiliki 02 karena menyetujui. Anies juga setuju beberapa ide Betul. Prabowo. Oleh karena itulah maka pemilih rasional akan jatuh Anda mau kepada mengklaim 10% itu masuk ke Ganjar? lebih dari situ. Termasuk undecided voters dan swing voters. Karena yang masuk lebih. Ya, lebih. Karena tunggu dulu. Karena yang pindah itu kan, tunggu saya jelaskan dulu. Ini bisa salah paham. 10% itu yang pindah. Tapi ada undecided voters dan swing voters ditambah 10%. Berarti wajar dong saya katakan lebih dari 10%. Pengamat politik Adi Prayitno menilai suara swing voter tidak akan tertumpu pada satu pilihan.
Mereka akan menyebar ke 3 pasangan calon, mengingat baik Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo memiliki visi misi yang hampir sama. Pemilih rasional ini juga adalah mereka yang senang diajak diskusi langsung dan bertemu. Ini adalah hal-hal yang menurut saya secara teori memang kalau kita bicara tentang swing itu susah untuk dimonopoli oleh siapapun nantinya. Pasti terdistribusi. Kalaupun toh tidak merata, dia akan berbagi ke tempat-tempat yang lain. Karena kalau kita membaca visi misi nomor 1, 2, dan 3 itu banyak titik temunya. Apalagi dikaitkan dengan debat yang kelima kemarin. Ini mirip Majlis Taklim. Ini mirip-mirip kerja Majlis Taklim, saling mendoakan, saling membesarkan, setuju dan memberikan masukan. Betul. Kalau Lalu mungkinkah di masa injury time, para pemilih akan bermigrasi ke pilihan berbeda dari pilihan awal mereka? Tim TV One mengabarkan. Pernyataan Megawati soal intimidasi yang dilakukan oleh TNI Polri selama pemilu langsung memicu polemik. Pernyataan tersebut dituding tidak berdasar dan hanya merupakan tuduhan belaka. Hukum, ingat, hei polisi, jangan lagi intimidasi rakyatku. Hei tentara, jangan lagi intimidasi rakyatku. PDI Perjuangan adalah partai sah di Republik ini. Artinya diizinkan untuk mengikuti yang namanya pemilu. Pemilihan umum langsung adalah hak rakyat. Pernyataan pedas kembali dilontarkan oleh Megawati Soekarno Putri terhadap netralitas aparat TNI Polri. Dalam kampanye akbar yang digelar PDIP Sabtu lalu, Ketua Umum PDI Perjuangan ini menuding banyak aksi intimidasi yang dilakukan oleh aparat TNI dan Polri selama pemilu. Namun pernyataan ini langsung dibantah oleh Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Maruli mengaku pihaknya tetap netral. Ia justru meminta warga melaporkan jika ada aparat yang bertindak tidak netral dalam pemilu. Pendapat saya sih kalau memang tidak ada hal yang dilaporkan ya saya menganggap itu tidak ada. Ya kalau memang ada yang saya sampaikan tadi bahwa kalau menganggap bahwa pelaporan itu memerlukan waktu banyak, sampaikan saja. Ya, jadi yang tadi saya sampaikan tentang Papua itu, kejadian di Sorong itu, secara tertulis tidak ada laporan, tapi ada perkembangan, ada ini kita panggil orangnya langsung berkoordinasi, ya kita tindak lanjuti langsung itu. Kalau memang ada bukti, tapi kalau hanya kata-kata ya kita sulit, yang mana nih? Sementara itu mantan Kasat Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdul Rahman menilai pernyataan Megawati cenderung tendensius. Ia justru mempertanyakan sikap Megawati yang tidak mempertanyakan netralitas Badan Intelijen Negara atau BIN yang jelas-jelas telah terbukti melakukan pelanggaran di daerah. Lantas, apakah memang aparat TNI Polri tetap netral atau justru pernyataan Megawati hanya sekedar tuduhan tidak berdasar? Tim TV One mengabarkan. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perihal pemberian keterangan apakah Presiden dan Wakil Presiden boleh berkampanye dalam pemilu. Mahkamah Konstitusi memanggil Presiden Joko Widodo untuk memberikan keterangan perihal permohonan uji material pasal yang mengatur apakah Presiden dan Wakil Presiden boleh berkampanye pada pemilu. Tidak hanya Presiden, Mahkamah Konstitusi juga memanggil KPU, Bawaslu, dan DPR. Sidang Mahkamah Konstitusi tersebut digelar pada Selasa 6 Februari pukul 10.30 dan selesai pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dari Pak, tadi Pak siapa namanya, Pak PLH ya.
Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perihal pemberian keterangan apakah Presiden dan Wakil Presiden boleh berkampanye dalam pemilu. Dan untuk mengetahui perkembangan terbaru mengenai hal ini, kami telah terhubung bersama dengan rekan kami, Felicia Amelinda, yang berada di lokasi. Felicia, apa kemudian hasil dari sidang Mahkamah Konstitusi yang digelar siang tadi? Ya, Vena dan juga pemirsa, benar bahwa Mahkamah Konstitusi baru saja menggelar sidang, yakni mendengarkan keterangan dari beberapa lembaga perihal permohonan uji material pasal yang mengatur Presiden dan juga Wakil Presiden dapat berkampanye atau boleh berkampanye pada pemilu. Dan Mahkamah Konstitusi juga sebelumnya menjadwalkan pemanggilan terhadap Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, kemudian juga Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu, dan juga Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Namun pada sidang yang digelar pada 10:30 waktu Indonesia Barat tadi, hanya KPU, Bawaslu, dan juga Presiden yang diwakilkan oleh Kemendagri yang hadir pada sidang tersebut. Dan pembacaan keterangan juga disampaikan oleh masing-masing lembaga, diantaranya Presiden Republik Indonesia yang diwakilkan oleh PLH Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, yaitu Togab Simangunsong, kemudian juga Muhammad Afifuddin yang merupakan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU, serta Rahmat Baja yang merupakan Ketua Bawaslu. Dan untuk hasil sidangnya sendiri, Vena dan juga pemirsa, belum ada ditetapkan karena memang hari ini merupakan pembacaan keterangan oleh lembaga-lembaga tersebut dan memang nantinya sidang akan dilanjutkan pada tanggal 22 Februari 2024 nanti. Dan sebelumnya pemirsa, memang Koordinator Tim Advokasi Peduli Pemilu atau TAPP, Gugum Ridho Putra, melayangkan permohonan uji material pasal 299 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan nantinya sidang akan dilanjutkan pada 22 Februari mendatang dan kami akan tetap terus menunggu informasi terbarunya. Demikian Vena dan juga pemirsa, kembali kepada Anda di studio. Baik, terima kasih banyak Felicia atas laporan Anda dari Gedung Mahkamah Konstitusi. Pemirsa, minggu terakhir masa kampanye, 3 calon presiden semakin gencar melakukan manuver kampanye. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda. Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, Senin petang melakukan safari politik di kandang banteng, yaitu Semarang, Jawa Tengah. Anies berharap kunjungannya ke Semarang bisa beraup ceruk suara di Jawa Tengah. Usai mendarat di Bandara Ahmad Yani Semarang, Jawa Tengah, Senin petang, Anies langsung melanjutkan safari politiknya ke sejumlah lokasi. Salah satunya mengunjungi ikon kuliner khas Semarang, Lumpia Cik Mimi. Kedatangan Anies langsung disambut oleh Cik Mimi selaku pemilik usaha. Di sana, Anies melihat dari dekat proses pembuatan lumpia sambil dijelaskan oleh pemilik usaha. Anies merasa kagum dengan usaha lumpia yang kian berkembang. Ia pun berjanji akan memudahkan permodalan bagi UMKM dan memberikan pendampingan agar UMKM makanan tradisional bisa mendunia. Ini semua dibutuhkan supaya yang kecil itu bisa berkembang, yang mikro bisa tumbuh. Nah, akses pada permodalan ini seringkali kita memberikan kemudahan kepada sektor yang formal. Sementara yang mikro itu rata-rata mayoritas malah informal. Nah, kalau kita berikan kemudahan regulasinya untuk bisa dapat akses modal bagi yang informal, saya yakin mereka bisa tumbuh besar. Di tengah hujan deras, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto berkampanye di lapangan KONI Sario Manado, Sulawesi Utara pada Senin malam. Di bawah guyuran hujan, Prabowo tetap berorasi dan bahkan menghibur pendukungnya dengan joget gemoy. Usai melakukan safari politik di sejumlah daerah di Sulawesi Utara, Senin malam, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto melakukan kampanye akbar di lapangan KONI Sario Manado. Kedatangan Prabowo ke lokasi kampanye disambut meriah ribuan warga yang telah menanti sejak pagi. Pendukung Prabowo Gibran tetap memadati lokasi kampanye meskipun diguyur hujan deras. Prabowo bahkan ikut berbasah-basahan di tengah guyuran hujan bersama ribuan warga yang hadir. Tidak hanya itu, Prabowo pun juga menghibur pendukungnya dengan joget gemoy di bawah guyuran hujan deras.
Dalam orasinya, Prabowo pun sempat menyindir pihak-pihak yang kerap mengomentari aksi jogetnya. Katanya capres kok joget aja sih. Katanya capres harus punya gagasan. Saudara-saudara, gagasan Prabowo Gibran, Koalisi Indonesia Maju, gagasannya sudah hebat. Gagasannya sudah hebat. Kenapa tidak boleh joget? Sorry ya. Sementara dalam orasi politiknya, Prabowo berjanji akan menyempurnakan apa yang telah dibuat Presiden sebelumnya. Dari Manado, Sulawesi Utara, Marwan Dias Aswan, TV One, mengabarkan. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Senin malam melakukan safari politik di Garut, Jawa Barat. Selain silaturahmi dengan sesepuh Pondok Pesantren Zawiyah At-Tijani, Ganjar juga bertemu dengan komunitas Asgar alias Asli Garut. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendatangi Pondok Pesantren Zawiyah At-Tijani dan Pondok Pesantren Fauzan di Garut, Jawa Barat. Ia sengaja mendatangi sesepuh pondok pesantren ini karena sudah dianggap guru sejak lama. Saat tiba di Pondok Pesantren Zawiyah, Ganjar disambut ribuan relawan, santri, dan mahasiswa. Dalam sambutannya di hadapan para tokoh ulama dan santri, Ganjar memberi pesan agar rakyat menjaga persatuan dan kesatuan dan tidak terpecah belah meski beda pilihan dalam Pilpres. Ya tentu saja ya, karena banyak peran tokoh agama yang berkontribusi untuk adanya kerukunan antar umat, antar sesama anak bangsa, dan tentu saja menjelang pemilu kita sangat penting sekali menjaga persatuan dan kerukunan. Biarkan semuanya mengikuti kontestasi dengan baik. Kalau orang mau melihat bagaimana masing-masing calon, debatnya dilihat. Setelah debat boleh berdiskusi tapi tidak perlu berkelahi. Safari politik Ganjar Pranowo berlangsung hingga Selasa dini hari. Ganjar kemudian datang ke komunitas Asgar alias Asli Garut yang mayoritas berprofesi sebagai pemangkas rambut. Kedatangan Ganjar sekaligus untuk menyaksikan deklarasi dukungan dari komunitas Asgar untuk pasangan Ganjar Mahfud. Komunitas Asgar sendiri pada Pilpres 2019 mendukung Joko Widodo, namun untuk Pilpres tahun ini mereka mengalihkan dukungannya. Dari Garut, Jawa Barat, Taufik Hidayah, TV One mengabarkan. Kami Asgar Indonesia menyatakan mendukung penuh kepada pasangan Bapak Ganjar Pranowo. Berbagai manuver terus dilakukan oleh para pendukung calon presiden. Aksi deklarasi konser gemoy hingga bagi-bagi keuntungan menjadi pilihan relawan. Wilayah khusus di kampung-kampung yang ada di wilayah Bogor Timur. Sejumlah pemotor, relawan pendukung dan simpatisan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar membagikan puluhan kentongan kepada warga di desa terpencil di Bogor, Jawa Barat. Pembagian kentongan oleh relawan yang menamakan dirinya Bikers Kentongan ini bertujuan untuk berjaga-jaga jika ada indikasi terjadinya kecurangan dalam pemilu mendatang. Tujuan dari dibagikannya kentongan ini antara lain, jika warga yang melihat adanya indikasi kecurangan, maka diminta segera memukul kentongan agar kecurangan segera terdeteksi di TPS oleh warga. Di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita turun ke lapangan dan melakukan senam gemoy dalam memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Menteri Perindustrian yang juga pembina posko pecinta Prabowo Gibran langsung menaiki panggung senam gemoy yang digelar di alun-alun Lemah Abang, Kabupaten Cirebon, Senin pagi. Menteri aktif Kabinet Indonesia Maju tersebut mengkampanyekan kemenangan satu putaran Paslon 02. Di tempat ini, Agus Gumiwang hadir bersama Dewan Pertimbangan Presiden Agung Laksono,
untuk memperkenalkan berbagai program yang akan digulirkan Prabowo Gibran. Petani dan buruh tembakau di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Para petani dan buruh tembakau ini berkumpul di Desa Wonosari, Kecamatan Trucuk, Klaten untuk melakukan deklarasi dukungan. Alasan petani mendukung Ganjar karena saat menjabat Gubernur Jawa Tengah lalu, Ganjar telah berkontribusi membantu memudahkan petani untuk mendapatkan pupuk. Selain itu, Ganjar juga membantu menaikkan harga tembakau di kancah internasional, sehingga petani dan buruh tembakau menjadi sejahtera. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, dua grup musik legendaris Dewa 19 dan Slank turut meramaikan ajang kampanye pemilu 2024. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Anda kembali di Kabar Pemilu. Pemirsa, unjuk rasa perangkat desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia atau APDESI kembali digelar di depan gedung DPR RI. Ratusan orang yang berpakaian dinas warna coklat terlihat sudah memadati depan gedung DPR RI. Untuk mengamankan jalannya aksi, Polres Metro Jakarta Selatan mengerahkan lebih dari 2.700 aparat gabungan. Aparat akan disebar di sejumlah titik di sekitar gedung DPR. Polisi juga menyiapkan langkah antisipasi untuk mencegah massa masuk ke jalan tol seperti pada demo sebelumnya. Ya pemirsa, beberapa hari lagi menuju pemilihan umum, lantas bagaimana sebetulnya agenda safari politik ataupun kampanye dari Capres hari ini? Kami ajak Anda bergabung bersama dengan rekan-rekan kami. Pertama menuju ke rekan Herman Zuhdi dari Mataram, Nusa Tenggara Barat untuk menginformasikan agenda kampanye dari Anies Baswedan. Herman, silahkan. Baik, Vena dan juga pemirsa, dapat kami kabarkan bahwa calon presiden nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan menggelar kampanye di lapangan umum Karangpule, Kecamatan Serbela, Kota Mataram pada Selasa pagi tadi. Anies Baswedan menggelar kampanye datang bersama ditemani istri dan putri sulungnya, menyapa seluruh ribuan masyarakat yang berkumpul sejak Selasa pagi di lapangan umum tempat berlangsungnya kampanye Capres nomor urut 1 ini. Anies Baswedan dalam orasi politiknya mengajak masyarakat untuk menuju perubahan, mengajak masyarakat agar sistem di negara ini berubah dari sebelumnya, dari kesenjangan, kemudian keadilan serta kemakmuran bagi rakyat Indonesia akan dilakukan untuk menuju perubahan tersebut. Jargon perubahan ini terus digaungkan oleh Anies Baswedan dan mengajak masyarakat di Nusa Tenggara Barat untuk menentukan pilihan mereka pada tanggal 14 Februari mendatang dengan mencoblos Capres nomor urut 2. Sejumlah hal lain yang menjadi kritik Anies Baswedan adalah terkait dengan mahalnya tembakau, kemudian kelangkaan pupuk yang terjadi setiap kali musim tanam, kelangkaan ini terus dirasakan petani dan itu semua akan dirubah, akan mengalami perubahan jika kekuasaan dipegang oleh Capres nomor urut pasangan Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan. Selain itu, Anies Baswedan juga sempat menyapa kedatangan Anies Baswedan sempat dikerubuti oleh sejumlah pendukung militannya. Bahkan saat kampanye berlangsung, beberapa pendukung Capres nomor urut 1 ini harus digotong oleh petugas kesehatan karena
pingsan saat berdesak-desakan dan ingin bersalaman dengan Anies Baswedan. Animo masyarakat memang luar biasa terhadap capres nomor urut 1 ini terlihat dari lapangan tempat berlangsungnya kampanye ini. Ribuan masyarakat dan atribut-atribut partai politik pendukung memenuhi seluruh lapangan untuk menyambut kedatangan presiden atau menyapa kedatangan presiden mereka, capres yaitu capres nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan. Baik, dari calon presiden nomor urut 1, pemirsa, kami ajak Anda beralih menuju ke capres nomor urut 2. Sudah ada rekan kami Aris Wianto dari Bali yang akan mengabarkan kehadiran Prabowo Subianto dalam hari ulang tahun Partai Gerindra di sana. Aris, silakan. Ya, Vena, kehadiran Prabowo Subianto di Bali kali ini bukan dalam kegiatan kampanye, tetapi melainkan untuk menghadiri peringatan hari ulang tahun ke-16 Partai Gerindra yang digelar DPD Partai Gerindra Bali di Demeru Sanur pada siang hari ini. Dan Prabowo Subianto disambut dan dielulukan oleh ribuan pendukung dan kader serta relawan pendukung pasangan Prabowo Gibran. Dan mereka pun langsung antusias saat menyambut kedatangan Prabowo untuk mendekati Prabowo untuk melakukan setidaknya memiliki kesempatan untuk melakukan foto selfie bersama Prabowo yang berkunjung di Bali ini. Dan pada sambutannya di peringatan hari ulang tahun Partai Gerindra, Prabowo menyampaikan beberapa hal, yaitu bahwa jika ia terpilih, ia akan menjanjikan akan melanjutkan program kerja dari pemerintahan Jokowi, yaitu hilirisasi dan juga program bantuan langsung tunai, yang juga disambut para pendukung hadir dengan ucapan setuju bahwa mereka setuju untuk agar program Presiden Jokowi dilanjutkan oleh Prabowo Subianto. Dan Prabowo juga menyampaikan beberapa hal, yaitu bahwa dia menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi pariwisata di Bali yang saat ini dikeluhkan oleh wisatawan mancanegara yang mengenai adanya kemacetan dan juga sampah yang ada dan mengganggu wisatawan. Prabowo juga berjanji kepada para pendukungnya di Bali bahwa ia akan memperhatikan kondisi ini dengan mempertimbangkan pembangunan bandara di kawasan Bali Utara, yang mana bandara di Bali Utara ini nantinya diharapkan akan menyeimbangkan perekonomian di Bali, yang dimana pada saat ini didominasi pariwisata di kawasan Bali Selatan, sehingga masyarakat di Bali Utara merasa tidak ada keseimbangan dalam hal pemerataan ekonomi dalam hal pariwisata. Terima kasih banyak Aris Wianto atas laporan Anda mengenai paslon nomor urut 2. Bagaimana dengan paslon nomor urut 3? Kami ajak Anda bergabung bersama dengan Putri Sofia yang akan menginformasikan agenda dari Ganjar Pranowo di Balikpapan. Silakan Putri. Ya, Vena dan juga pemirsa, memasuki masa akhir-akhir kampanye Pilpres 2024, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo melangsungkan kampanye akbarnya di Balikpapan, Kalimantan Timur. Dan tadi, sejak pukul 9 memang masa sudah mulai memadati Balikpapan Sport and Convention Center, tempat di mana kampanye akbar dilangsungkan. Dan dari pantauan kami, memang Ganjar Pranowo sendiri telah hadir pada pukul 11:30 waktu setempat, di mana layaknya kampanye-kampanye akbar pada umumnya, Ganjar Pranowo menyampaikan orasi politiknya mengenai bagaimana program kerja yang akan dia langsungkan apabila terpilih, dan juga tadi ada beberapa hal yang disoroti oleh Ganjar Pranowo. Salah satunya adalah isu stunting, di mana Ganjar Pranowo beserta paslon nomor urut 3 ini menanggapi bahwa isu stunting ini memang harus dientaskan sejak pada masa anak ini berada di dalam kandungan seorang ibu. Oleh karena itu memang Ganjar berkali-kali menyampaikan pada orasi politiknya bahwa program-program mengenai ibu hamil dan juga anak-anak ini perlu sangat diperhatikan. Selain itu juga tadi Ganjar menyoroti bagaimana memang dari debat sebelumnya yang dilaksanakan pada tanggal 4 kemarin, memang Ganjar meminta agar masyarakat baik di Kalimantan Timur maupun di Indonesia ini untuk secara bijak memilih bagaimana pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang tepat. Selain itu, tadi dalam masa kampanye akbar di BCC, nantinya Ganjar Pranowo juga berdialog dengan penyandang disabilitas, dan selanjutnya selain di Kalimantan Timur, nantinya Ganjar Pranowo akan terus melanjutkan kampanyenya hingga
terakhir pada tanggal 10 Februari di wilayah-wilayah di Jawa. Sementara demikian, Vena, kembali ke Anda di studio. Atas laporan Anda, selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, kabar pemilu harus jeda terlebih dahulu. Kami kembali sesaat lagi untuk Anda. Kembali di kabar pemilu, pemirsa, dua grup musik legendaris Dewa 19 dan Slank turut meramaikan ajang kampanye pemilu 2024. Dewa bersama Ari Lasso hadir untuk mendukung Prabowo Gibran setelah sebelumnya Slank tampil untuk mendukung Ganjar Mahfud di Gelora Bung Karno. Minggu terakhir masa kampanye, konser musik berskala besar menjadi strategi pasangan calon presiden untuk meramaikan ajang kampanye terbuka. Ku sendiri, tak ada yang menemani, seperti malam-malam. Senin kemarin, kubu Prabowo Gibran menghadirkan grup legendaris Dewa 19 bersama Ari Lasso di Gelora Bung Karno, Jakarta. Sebelumnya akhir pekan lalu, grup musik Slank juga turut meramaikan kampanye Akbar PDI Perjuangan yang juga digelar di Gelora Bung Karno dan dihadiri puluhan ribu pendukung dan simpati.
Anda kembali menyaksikan Kabar Pemilu. Pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menghadiri acara diskusi Desak Anies di Semarang, Jawa Tengah. Ribuan penonton antusias menghadiri acara Desak Anies di Semarang. Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menghadiri acara diskusi Desak Anies di Kota Semarang, Jawa Tengah. Acara dengan sistem dialogis ini dihadiri ribuan orang yang sebagian besar merupakan dari golongan milenial. Dalam diskusi Desak Anies ini ada beberapa hal yang dibahas, mulai dari isu pendidikan, kebudayaan, e-sport hingga perempuan. Anies mengaku bangga dengan para peserta yang hadir dalam Desak Anies di Semarang. Dalam kesempatan ini Anies juga menjawab pertanyaan tentang keprihatinan mayoritas intelektual kampus terhadap kondisi darurat demokrasi. Jadi ketika kampus mengungkapkan, jangan pernah tuduh partisan, karena kampus itu berisi pandangannya beda-beda. Datang ke Gajah Mada, di situ pandangannya beda-beda. Datang ke Undip, pandangannya beda-beda. Tapi begitu sampai kepada urusan etika, urusan tata negara, mereka berpandangan sama. Jangan rendahkan proses demokrasi, jangan rendahkan etika, karena itu prinsip yang harus dijunjung apapun afiliasi partai politiknya. Jadi ini pertanda bahwa demokrasi sedang dilucuti. Bila demokrasi itu minimal tiga. Satu, adanya oposisi. Dua, adanya kebebasan berbicara. Tiga, adanya pemilu yang bebas. Maka kita menyaksikan kebebasan berbicara, kita mengalami penurunan yang luar biasa. Kalau tidak ada penurunan, tidak ada kaos-kaos bertuliskan Wakanda Nomor Indonesia Forever. Ya. Dalam diskusi ini, Anies Baswedan berjanji akan menyelesaikan masalah kesejahteraan dan keamanan tenaga kerja Indonesia, kasus kekerasan terhadap perempuan, dan menciptakan negara yang aman dan nyaman bagi disabilitas, serta memberikan ruang untuk pemuda atau pelajar dalam inovasi teknologi. Dari Semarang, Jawa Tengah, tim TV One mengabarkan. Segera nyalakan alarm perubahan. Ribuan alat peraga kampanye Prabowo Gibran yang dipasang di berbagai kecamatan di wilayah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur hilang. Tim kampanye daerah Banyuwangi menduga adanya sabotase. Dalam kurun waktu hanya 1 malam, ribuan alat peraga kampanye atau APK pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka yang dipasang di berbagai kecamatan di wilayah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur hilang. Menurut Ketua Tim Kampanye Daerah Prabowo Gibran, Sumail Abdullah, APK tersebut hilang ketika dilakukan penyisiran mulai dari wilayah Kecamatan Muncar, Genteng, Rogo Jampi hingga Banyuwangi. Di Tengarai ada sabotase atau penghilangan APK 02 yang dilakukan oleh oknum tak bertanggung jawab. Sebab pada hari Sabtu kemarin, APK yang dipasang di pinggir jalan itu terpantau masih ada. Sebuah kejadian yang aneh dan luar biasa, di luar nalar dan akal sehat dalam rangka untuk menghadapi pesta demokrasi di tanggal 14 Februari. Saya sangat prihatin sekali di mana Banyuwangi merupakan kota yang sejuk, damai, dan kota wisata harus dicederai oleh perilaku politik yang vandalisme. Di mana hari ini saya menyaksikan dan mendapatkan informasi dan laporan-laporan dari masyarakat ada penghilangan, ada penghilangan APK dari 02. Tim kampanye daerah Banyuwangi berharap agar penegakan hukum secara tegas dilakukan atas hilangnya APK pasangan Prabowo Gibran. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Heavy Oktapia, TV One mengabarkan. Sampai di sini pemirsa Kabar Pemilu hadir menemani Anda. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan ragam perkara bersama dengan Yohana Gabriela. Jangan lupa saksikan terus informasi seputar pemilu hanya di TV One. Kami kabarkan, Anda putuskan. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa.